Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Dwi Afianti, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Berbagai hal tentang data. Satu, pendahuluan. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Data termasuk unsur pokok yang harus diperoleh dalam suatu penelitian, riset, maupun observasi. Sedangkan statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data angka. Sehingga data statistik berarti sekumpulan data berupa angka-angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, yang selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Penggolongan data. A. Berdasarkan cara memperolehnya. 1. Data primer. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Contoh, mendapatkan data langsung dari responden melalui kuesioner. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Contoh, data sensus penduduk BPS, data pengguna SIM card dari suatu provider. B. Berdasarkan sumbernya. 1. Data intern. Data intern adalah data yang diperoleh dari dalam objek penelitian itu sendiri. Contoh, data karyawan, data peralatan, dan data keuangan di suatu perusahaan. 2. Data ekstern. Data ekstern adalah data yang diperoleh dari luar objek penelitian sebagai bahan pembanding. Contoh, daya beli dan selera masyarakat, kondisi lingkungan dari suatu perusahaan, letak geografis perusahaan, dan lain-lain. C. Berdasarkan sifatnya. 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan agama. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, jumlah mahasiswa 40 orang, jumlah kendaraan bermotor 250 unit. Berdasarkan nilainya, data kuantitatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu data distrik dan data kontinu. Data distrik adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Contoh, banyak kursi di ruangan ini 15 buah. Jumlah siswa yang mengikuti mata kuliah statistika mencapai 100 orang. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contoh, jarak antara kota Bandung dengan kota Cirebon adalah 30 km. Berat badan Ani adalah 50 kg. 3. Variabel dan skala pengukuran. Variabel adalah suatu sifat atau fenomena yang menunjukkan sesuatu yang dapat diamati dan nilainya berbeda-beda. Sesuatu dikatakan variabel jika mempunyai nama, dapat diamati atau diukur, nilainya berbeda-beda, memiliki definisi verbal,
ada kelompok penggolongan atau satuan. Misalnya, tinggi badan merupakan variabel. Nama variabelnya tinggi badan, dapat diukur dengan alat ukur meteran. Definisi verbalnya, jarak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nilainya berbeda-beda, walaupun ada yang sama, tetapi minimal ada 2 orang yang berbeda, itu sudah cukup dikatakan sebagai variabel. Satuannya adalah sentimeter, atau bisa juga meter. Skala pengukuran. 1. Skala nominal. Skala nominal adalah skala yang penyusunan angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu dengan kriteria yang sangat tegas batasannya. Contoh, jenis kelamin, agama, pekerjaan, media massa, dan lain-lain. 2. Skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking dari yang memiliki tingkatan kecil sampai besar atau rendah sampai tinggi. Contoh, tingkatan penghasilan penduduk 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi. 3. Skala interval. Skala interval adalah skala yang terdapat jarak rentang yang sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan dan tidak mempunyai angka 0 mutlak. Contoh, nilai siswa mempunyai rentang 0 sampai dengan 10. 4. Skala rasio. Skala rasio memiliki ciri-ciri dari ketiga skala di atas. Juga memiliki nilai 0 murni atau absolut dalam artian secara matematis. Misalkan, seseorang yang mempunyai berat badan 100 kg adalah 2 kali beratnya dari orang yang mempunyai berat badan 50 kg. Jika berat suatu benda adalah 0, maka benda tersebut benar-benar tidak mempunyai berat. 4. Angka eksa dan angka pendekatan atau aproksimatif. 1. Angka eksa. Angka eksa ialah bilangan yang sudah jelas atau pasti, bulat, dan diperoleh dari hasil membilang. Contoh, banyaknya siswa di dalam sebuah kelas adalah 30 orang. 30 orang tersebut ialah bilangan eksak. 2. Angka pendekatan. Angka pendekatan adalah pembulatan nilai terhadap hasil pengukuran dan tidak berlaku untuk hal yang sifatnya eksak, seperti hasilnya membilang atau menghitung. Contoh, tinggi badan seseorang adalah 171 cm. Sesungguhnya, angka itu adalah angka pendekatan. Bisa jadi tinggi badan yang sesungguhnya adalah 171,223 dan seterusnya. Angka pendekatan sebagai interval. Setiap angka pendekatan sebenarnya memiliki angka yang benar. Nilai tersebut terletak pada sebuah interval yang memiliki batas bawah dan batas atas. Misalnya, jika kita menimbang berat badan diperoleh 69,998 kg, maka unit terakhir berat tersebut adalah 0,001. Sehingga untuk menentukan kedua batasnya dilakukan dengan mengurangkan 69,998 kg dengan 0,0005 dan juga menambahkan 69,998 kg dengan 0,0005. Jadi batas bawah dan batas atasnya adalah 69,9975 dan 69,9985. 5. Pembulatan. Pembulatan bilangan dalam statistika selalu mengikuti kaidah umum dalam matematika. Jika kita memiliki bilangan 9,234 akan dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma.
maka akan didapat 9,23. Tetapi, jika bilangan tersebut adalah 9,236, maka hasil pembulatannya adalah 9,24. Bagaimana jika bilangan tersebut 72,235? Penyelesaian adalah tergantung angka di depan angka 5. Jika angka di depan angka 5 genap, maka angka 5 dihilangkan. Namun, jika angka di depan angka 5 ganjil, maka angka tersebut dibulatkan ke atas. Sehingga hasil pembulatan kedua desimal dari 72,235 adalah 72,24. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.